Lalu pemirsa, apa pertimbangan pengajuan amicus curiae kepada Mahkamah Konstitusi yang menyidangkan sengketa Pilpres 2024? Kemudian bagaimana peluang amicus curiae bisa diterima? Untuk membahas selengkapnya, sudah terhubung bersama kami melalui sambungan Zoom. Ada Ketua BEM FH Unpad M. Rashid Gumilar melalui sambungan Zoom. Selamat siang Mas Rashid. Selamat siang Mbak. Mas Rashid, ini sudah diajukan amicus curiae-nya ke Mahkamah Konstitusi tanggal 16 April. Tapi apa pertimbangan hukum BEM FH, UGM, Undip, Unpad, Unair ini mengajukan bersama-sama untuk sahabat pengadilan ini, Mas Rashid? Ya, jelas Mbak, terkait dengan pertimbangan hukum tadi juga sudah disebutkan ya di tampilan layar sebelumnya. Ini terkait dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan pasal 5 itu menyebutkan bahwa hakim memiliki kewajiban untuk pada akhirnya mencari kebenaran di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu menjadi salah satu pertimbangan hukum. Akhirnya kami dari teman-teman BEM FH Unpad, teman-teman Dewan Mahasiswa Justisia, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, lalu dari teman-teman BEM FH Universitas Diponegoro dan teman-teman dari BEM FH Universitas Airlangga mengajukan amicus curiae ini. Jadi setidaknya ini menjadi salah satu tanggung jawab moral kami selaku pembelajar hukum untuk bisa terlibat langsung dalam mempertahankan seni-seni negara demokrasi kita, Mbak. Itu barangkali pertimbangan hukum kami. Kita lihat juga kalau Megawati Soekarno Putri menuliskan langsung apa yang isi hati dan pikirannya dari tulisan tangannya. Kemudian kalau BEM FH Unpad, apa yang dijelaskan dalam amicus curiae itu? Ya, adapun isi dari amicus curiae yang kami kirimkan ke Mahkamah Konstitusi bersama teman-teman BEM Fakultas Hukum yang lain, setidaknya ada 3 poin yang kita bahas. Yang pertama adalah terkait dengan bagaimana putusan 90 yang sempat dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi dan kita tahu menjadi gerbang masuknya Gibran sebagai calon wakil presiden, lalu juga terkait dengan bagaimana Presiden mengerahkan anggaran untuk meningkatkan dan bantuan sosial yang terjadi selama masa pemilu. Lalu juga kita membahas terkait dengan bagaimana pelibatan aparat-aparat negara atau pejabat-pejabat pemerintahan dalam ranah penyuksesan penggelembungan suara paslon-paslon tertentu. Nah, dari 3 bahasan yang memang kita angkat, kami melihat secara garis besar menyimpulkan bahwa pemilihan umum terkait dengan pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024 sudah berjalan secara tidak adil, Mbak. Ini bisa dilihat dari adanya konflik kepentingan yang kita lihat dari beberapa hal yang tadi saya sebutkan terkait dengan putusan 90, bagaimana secara terbukti bahwa Anwar Usman selaku paman dari Gibran Rakabuming Raka itu menjebolkan putusan 90. Tentu Anwar Usman sebagai hakim MK pada saat itu jelas tidak bisa memisahkan antara posisi dia sebagai hakim MK dan juga terkait dengan bagaimana dia menjadi seorang paman dari Gibran Rakabuming Raka. Lalu juga kita bisa melihat bahwa konflik kepentingan yang ditunjukkan oleh Presiden Joko Widodo. Kita paham betul bahwa seorang presiden telah disumpah untuk pada dasarnya menjalankan dengan seadil-adilnya segala sesuatu yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tapi rasanya pada saat ini kita bisa melihat bahwa Presiden tidak bisa memisahkan diri atau bisa memisahkan perannya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dan juga seorang ayah dari Gibran Rakabuming Raka. Hal ini bisa kita lihat bahwa ada upaya-upaya dari Presiden untuk pada akhirnya menggembungkan suara-suara yang memang dilakukan dan akhirnya memenangkan kemenangan dari Prabowo dan juga Gibran itu sendiri. Jadi artinya ya kita ada di kesimpulan bahwa ini pemilu yang tidak adil. Jadi putusan nomor 90 itu juga masuk dalam penjelasan yang Anda sampaikan bersama dengan teman-teman dalam amicus curiae itu. Tapi Mas Rashid, secara keseluruhan apa rekomendasi yang Anda sampaikan di dalam amicus curiae itu? Ya, ada 4 rekomendasi yang kami rumuskan, yang kami kirimkan juga ke Mahkamah Konstitusi dalam amicus curiae ini. Yang pertama, kami berharap betul bahwa Mahkamah Konstitusi itu dapat membatalkan keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 yang isinya adalah salah satunya adalah terkait dengan penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden. Lalu juga kami berharap Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada KPU untuk mengadakan pemilihan ulang presiden dan wakil presiden yang tentunya harus berasaskan kepada 3 asas, ya, ini independensi, imparsialitas, dan juga terkait dengan integritas. Lalu yang ketiga, kami sangat berharap bahwa Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat bertindak progresif dengan mengedepankan tentunya keadilan substantif, yakni dengan mengedepankan kemanfaatan dalam pengambilan keputusan yang tidak hanya mengedepankan
aspek-aspek formil yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Karena kita tahu bahwa hal-hal yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada saat ini adalah salah satu bentuk dari autocratic legalism itu tadi. Lalu yang keempat, yang terakhir, kami dan teman-teman BEM Fakultas Hukum lain berharap bahwa Majelis Hakim Konstitusi itu dapat memutus perkara ini berdasarkan hati nurani, tanpa intervensi dari kekuasaan negara manapun, termasuk dari Presiden dalam hal ini, yang tentunya akhirnya dapat mengeluarkan putusan yang seadil-adilnya. Itu 4 poin rekomendasi yang kami harapkan muncul di putusan MK nanti, Mbak. Baik, jadi ada 4 poin rekomendasi dan ini juga sudah disampaikan langsung ke Mahkamah Konstitusi. Mudah-mudahan bisa jadi pertimbangan para majelis hakim Mahkamah Konstitusi. Terima kasih Rashid Gumilar, Ketua BEM FH Unpar sudah bergabung siang hari ini bersama kami di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.